Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan saya, Samsul Bahri. Kali ini saya akan menyampaikan materi fungsional program PLDP 3 Teknik Pengolahan Angkatan ke-28. Kami langsung saja bahwa pasokan rantai industri terdiri dari 3 mata rantai yang saling berkaitan, di mana output dari satu mata rantai menjadi input bagi mata rantai yang lainnya. Ada 3 mata rantai. Yang pertama adalah on-farm atau good agricultural practice, di mana persiapan lahan, bahan tanam, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Mata rantai kedua adalah transportasi, yang menangani pengangkutan, kapasitas, infrastruktur, waktu, dan jadwal. Terus mata rantai yang ketiga adalah off-farm, di mana off-farm itu sendiri adalah menerima bahan baku untuk diolah, suplai energi, maintenance, dan pengendalian mutu. Adapun target dalam kegiatan ini itu adanya perbedaan target antara pabrik dan kebun, di mana kebun harus menjaga mutu buah, efisiensi pengutipan berondolan, dan tetap menjaga potensi minyak pada buah tersebut. Sementara pabrik adalah bagaimana mengendalikan losis, menjaga kapasitas maksimum, dan pengontrolan pada setiap proses pengolahan bahan baku sawit. Tolak ukur kinerja pabrik itu ditentukan oleh kapasitas olah, capaian rendemen, losis rendah, mutu yang baik, dan biaya olah yang rendah. Kapasitas olah adalah kemampuan pabrik mengolah sejumlah bahan baku dalam satuan waktu. Kebetulan di PKS kami, di PKS Luwuk, Distrik Sulawesi, KSO, kerjasama antara PT PEN 1 Regional 8 dengan PT PEN 4 Regional 2, yaitu berkapasitas 30 ton TBS per jam, di mana PKS tersebut mampu mengolah dalam 24 jam, yaitu 720 ton. Kapasitas utilisi atau kapasitas olah sesuai dengan kemampuan alat mesin dalam mengolah bahan baku dengan performa yang tinggi. Sementara untuk menunjang kapasitas desain PKS terpasang, yaitu 30 ton TBS per jam, kita didukung oleh kapasitas rebusan, di mana PKS Luwuk sendiri mempunyai 3 rebusan horizontal, di mana tiap rebusan berisi 10 lori dan kapasitas tiap lori itu 2,5 ton. Jadi dengan adanya 3 rebusan, maka proses pengolahan bisa continue karena dapat memenuhi kebutuhan desain terpasang pabrik 30 ton. Terus untuk capaian rendemen ditentukan oleh buah itu sendiri atau bahan baku itu sendiri. Definisi rendemen adalah kuantum hasil akhir produk setelah diolah dibagi kuantum input produk sebelum diolah dikali dengan 100%. Itulah capaian atau hitungan rendemen yang kita dapatkan. Faktor-faktor yang menentukan untuk capaian rendemen sebenarnya itu dimulai dari tanaman. Bagian tanaman harus menjaga bahan baku yang disediakan. Kelas lahan dan iklim menentukan capaian rendemen. Perlakuan awal tanam, pemeliharaan dan pemupukan, panen mutu buah, pengutipan hasil panen, kontaminasi, TBS, dan faktor pemberat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi capaian rendemen.
Untuk faktor penentu rendemen di dalam pabrik itu sendiri, pertama adalah timbangan atau penerimaan buah. Itu harus akurasi dan pencatatannya benar. Selanjutnya adalah sortasi. Sortasi berfungsi untuk menyortir buah agar buah yang terolah seperti buah yang diinginkan agar pencapaian rendemen bisa maksimal. Fungsi sortasi, pemisahan kontaminan dari pasir dan lain-lain. Menghindari berondolan terlindas truk agar tidak mengakibatkan losis terjadi pada saat perebusan dan menaikkan ALB. Harus mengontrol atau melihat, menganalisa total losis di setiap stasiun proses. Selanjutnya, akurasi pengukuran dari hasil olah yang kita lakukan. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.